Oke ya. Nah, di tahun sebelumnya kan nomor 1 itu teman-teman disajikan sebuah fungsi, gitu. Terus ada 2 poin penilaian, yaitu teman-teman suruh mengidentifikasikan variabel dependen yang mana, variabel independen yang mana, konstanta yang mana, koefisien yang mana. Itu buat yang poin A. Nah, buat yang poin B itu interpretasi nilai angka, konstanta dan koefisien. Nah, ini sebenarnya udah tak garap, tapi sengaja tak hitemin biar kita bisa bareng-bareng ngerjain. Teman-teman udah tahu toh variabel independen yang mana, dependen yang mana gitu? Ya. Sekarang pertanyaanku, dari fungsi Y sama dengan 10 min X itu, variabel dependennya yang mana? Y. Y. Ya, Y. Y itu. Nah, pertanyaanku lagi, variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi atau yang memengaruhi? Terus saya tak buka sih. Ayo, piye? Variabel yang apa? Yang apa? Variabel yang dipengaruhi. Yang apa? Variabel yang dipengaruhi. Pengaruhi, oke. Sekarang tak tanya, yang dari fungsi ini variabel independennya yang mana? X. Independennya X. Ya, benar. Variabel independen berarti kan variabel yang memengaruhi toh? Ya. Oke, ya. Terus dari fungsi ini konstantanya yang mana? Konstantanya yang 10. 10 apa X? 10. Oke. Buka sih. Benar. Koefisiennya yang mana? X. Min 1. Ya, benar. Saiki interpretasikan nilai angka. Sing iso sapa iki? Enggak iso. Teman-teman ini bakal dapat mata kuliah ekonometrika semester 4. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan syarat untuk bisa masuk ke mata kuliah ekonometrika, teman-teman harus bisa atau harus lulus dari matematika ekonomi, yang which is adalah yang kita pelajari pada jam hari ini. Nah, semisal di ekonometrika itu teman-teman harus melakukan regresi, selanjutnya dari hasil regresi itu diinterpretasikan. Nah, di ekonometrika nanti teman-teman juga diajarkan bagaimana caranya membaca atau menginterpretasikan konstanta dan koefisien. Nah, konstanta kan ini toh. Nek di ekonometrika konstanta itu dijelaskan sebagai rata-rata variabel dependen. Nah, maksudnya piye toh? Maksudnya ini. Rata-rata nilai Y sama dengan 10, tapi saat X sama dengan 0. Jadi diasumsikan X itu enggak ada. Karena kalau X dikali 0 kan ya 0. Berarti ya udah enggak usah ditulis. Nah, kalau konstanta itu berdiri sendiri, maka konstanta itu bisa disebut sebagai rata-rata dari nilai Y. Gitu ya? Iya. Tekan kono sih, enak sing meh takok gak? Halo?
Oke, lanjut. Terus koefisien. Koefisien kan min 1 tuh. Nah, koefisien itu membacanya adalah berapa variabel dependen. Semisal di fungsi ini dijelaskan bahwa variabel koefisien min 1 berarti bisa dikatakan setiap kenaikan 1 X maka akan membuat Y turun sebesar min 1. Jadi kenaikan 1 ini biasanya template teman-teman. Yang berubah itu angka di belakang ini. Nah, angka di belakang ini menyesuaikan dengan gini. Nah, angka di belakang ini menyesuaikan dengan nilai koefisien. Nah, semisal di depan koefisien itu ada tanda minus, berarti berhubungan negatif. Hubungan negatif itu interpretasinya kalau X naik berarti Y turun, atau X turun berarti Y naik. Itu buat hubungan negatif. Tapi kalau buat hubungan positif, kalau X naik Y naik, kalau X turun Y turun, gitu ya. Ada yang ditanyain nggak? Paham? Paham. Lanjut soal nomor 2 ya. Nah, ini tentukan nilai A dari persamaan Y sama dengan AX plus 2 apabila persamaan tersebut melalui titik iki. Kita mengerjakan A itu sebagai ini ya, sebagai min 1,6. Oke. Nah, semisal dari ini pertanyaanku, X itu yang min 1 atau yang 6? Min 1. Berarti yang Y adalah 6. Nah, semisal ini dimasukkan angka ini, hasil persamaannya gimana? Min 6 1 sama dengan AX plus 2. AX. Kan X diganti 1. Diganti min 1. berarti 6. 6 sama dengan min X plus 2. Min X plus 2, oke. Lah, berarti A-nya berapa? Min 1. 1. Min 4. Kok iso min 4? Iya, Kok min iso? 4. Min 6 plus 2. Min 6. 6 Iya. plus min Cek. 2. Min 6 plus 2. 2 min 6. Coba 2, 6 min 2. Kok papat begini? Ayo. Nah, iya. Gunku papat iki, gunmu piro? Salah, min 4 yo. Piye tapi? Min 4. Jalan Bisa. itu. Kalau 4 sama dengan min A berarti bisa kalau min X itu 4. Oh iya, iku orang min ya. Dari. Nah, Ya kan Allah ya. Dewi telah mendapatkan nilai iki ta. Ya, kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan min 4. Nah, setelah itu ekonomi dan matematika itu penuh dengan asumsi teman-teman. Jadi misal teman-teman waktu mengerjakan sebuah rumus matematik dan tidak punya tidak punya angka, itu bisa diasumsikan. Nah, aku untuk mencari Y itu mengasumsikan X sama dengan min 1. Jadi salah itu. Min 4. Nah, jadi rumus yang ini diturunkan ke bawah sini, terus
dinggo ninggon A iki dimasukkan angka min 4. Nah, untuk min satunya dimasukkan ke angka ini. Nah, min 4 min 1 berarti kan jawabannya berapa? Kamu terbantah. Min 4 min 1 4 plus 2 itu jawabannya 6. Ini ya. Terus selanjutnya bener lagi. Cek. Iya. Ya bener. Oke, terus iki min iki podo wae. Iki podo wae. Carane ngene ya. Jadi nek besok teman-teman mengerjakan UTS kan ini aku cuman pakai 3 asumsi x min 1, x 0, x 1. Nah, biar grafik kita lebih akurat, aku menyarankan teman-teman itu menggunakan 5 asumsi. X nya sama dengan min 2, x sama dengan min 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, gandeng ini cuman dinggo mengajar dan aku malas ngitung, aku cuman pakai 3 asumsi. Gitu ya? Ya, siap. Nah, ini min 4 plus 2 kan berarti jawabannya berapa? 2. Berarti kok keliru lagi. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan nilai Y dengan pasangan X masing-masing, Mbak. Kak, min 4 plus 2 min 2 dong. Min 4 plus 2, Cindy. Ya, untuk yang jika X sama dengan 1 itu. Ya, oke. Sorry. Kan sudah mendapatkan nilai Y dan X masing-masing, Mbak. Setelah itu dibuat kotak-kotak gini. Isi 6, 2, min 2. 6, 2, min 2. Nah, setelah itu teman-teman yogur gambar biasa wae sih nek misalnya ninggon nomor 2 iki. Jadi min 1 yang gini. Berarti 6 kan yang gini. Jadi titik E titik E di sini. Kuwi tinggo sing ini. Buat yang ini. Iso, biasa gini weh. Terus Ini buat UMS 0 sudah punya kan rumah sama ini. sakit. Terus buat yang ini itu 1 dan min 2. Jadi di sini. Nah, setelah itu berkali 3 garis. Ini. Kok elek garis sih. Pokoknya harus antara 3 titik ini harus saling menyatu lewat garis. Gitu ya? Oke. Iya. Ada pertanyaan? Belum. Buat yang 1 dan 9 ini sama. Meh digarap bareng atau di skip? Halo? Terserah wes. Garap yo kena. Oke. Makanya aku malas tak skip iki. Ya, asli baik. Oke. Lanjut. Terus buat soal nomor 3 itu teman-teman disuruh mengerjakan gambarkan grafik fungsi di bawah. Yang A itu 3 plus 4x plus x kuadrat. Nah, Kamu nggak pakai yang body jadi dek? acuan pertama tuh ini teman-teman. Nah, ini yang yang A sama dengan 1. Nek semisal ane itu positif, gambarnya nanti bakal gini. Loh, bilang. Nek semisal ane positif, gambarnya itu nantinya gini. Tapi kalau
aneh negatif gambarnya harusnya gini, gambar grafiknya gitu. Nah, langkah pertama dalam menentukan titik-titik di dalam sebuah grafik itu teman-teman berasumsi potongan di sumbu Y, teman-teman berasumsi X itu sama dengan 0. Nah, angka ini dimasukkan ke sini dan nilai X ini diganti dengan angka 0. 3 plus 4 kali 0, 0 plus 0 kuadrat 0. Berarti kan tinggal 3. Terus setelah kita Y-nya, kemudian kita mencari X-nya dengan asumsi Y sama dengan 0 juga. Nah, kalau ini yang diganti itu X, sekarang yang diganti itu 0. Nah, 0 ini Y diberi 0. Siapa? Terus iki jenenge apa ya? Aku lupa itu. Paham toh teman-teman lagi? Difaktorkan. Apa? Ya, difaktorkan. Jadi saya tak jelaskan ya. Teman-teman harus mencari faktor yang bisa membentuk fungsi ini. Yang bisa membentuk fungsi ini. Caranya piye? Coba-coba wae. Nah, ini kan dikali 3 kali 1 itu kan 3. Paling pakai foto, pakai baju adat ini mau enggak? Paling. Oh iya, enak ya. Pakai baju adat terus ini X kali 1 kan X. Itu baju Terus adat, X baju kuadrat itu. ini. Nek misal ini digabungkan kan jadinya kan jadinya 3 plus 4 X plus X kuadrat. Berarti ini adalah hasil faktorisasi dari 3 plus 4X plus X kuadrat. Nah, setelah itu diturunkan. Setelah itu diturunkan 3 plus X, berarti X sama dengan min 3 dipindah ruas. Terus 1 plus X sama dengan min 1 sama dipindah ruas. Nah, setelah itu setelah ini selesai, teman-teman mencari nilai diskriminan rumus ini. B Jadi nanti kamu udah bisa sendiri. Didapat dari ini. B didapat dari ini. A tadi yang ini. Nah, C-nya itu yang ini. Oh iya, orang jelas ya. A itu angka paling belakang, B angka tengah, C angka paling depan. Gitu ya. Terus setelah kita memasukkan nilai B, nilai A, nilai C di rumus nilai diskriminan, hasilnya berapa nih? 16 4 kali 3 12 ya ini. Bener lagi hasilnya. Iya. Oke. Nah, setelah nilai diskriminan selesai, kita mencari titik puncak koordinat. Rumusnya ini sama, D ini min 4, 4, A-nya 1. D ini dari diskriminan ini, A-nya tetap 1. Nilainya ini, bener lagi? Iya. Oke. Terus persamaan sumbu simetri sama. Bener lah? Nah, di soal itu teman-teman suruh buat grafik. Tapi gandeng aku lagi-lagi males gambar grafiknya. Teman-teman download Photomat. Terus ini dimasukin ke Photomat. Terus teman-teman nanti scroll di bawah sendiri itu ke gambar grafik ya. Sing punya Photomat bukaan, terus
tulisan rumusnya ku nih kono. Yes ya. Ada sih Mas ditanyakan nggak? Tidak. Kayak. Terus selanjutnya iki opo iki? Terus selanjutnya buat yang Y 8 min 4 X min 4 sama, kita menggunakan asumsi lagi-lagi untuk mengatai sumbu Y, tidak potong sumbu Y, kita berasumsi X sama dengan 0. Ini XX diganti 00. Jawabannya apakah ini? Monggo dihitung. Bener lagi. Halo? Kalau Iya benar. mau nambahin sedikit. Kalau penjelasannya Bu Maya ya, kan itu diketahui nilai diskriminannya berarti itu sama dengan 0 atau lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 itu nanti berarti kayak apa ya? Oke. Nah, berarti memotong X di 2 titik. Terus yang kalau D sama dengan 0, berarti memotong X di 1 titik. Terus D kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Nah, caranya itu dari DDU tadi loh. Kayak dijabar nih. Nah, karena itu D-nya lebih dari 0, berarti memotong X di 2 titik, mencari itu tadi X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kayak kebalik ngono loh, itu. Harusnya diskriminan dulu, baru kayak dijabarkan faktornya X1, X2-nya berapa. Oh iya, thank you. Nah, Gitu. alasan tidak tak jelaskan karena aku yakin teman-teman yang ikut apa namanya ekspor ini cuman pengen cara cepat buat di UTS. Nah, tapi nih misal teman-teman memang serius dalam mengerjakan seperti yang dijelaskan Mbak, apa namamu biar Isna ini tuh, ya itu bener caranya, cuman tak skip. Oke. Makasih Mas, sama itu aja. Maaf loh ya Mas. Gak apa-apa. Lanjut saja. Yuk.
Isna ini semester piro toh? Aku panggilannya Hani, Mas, semester 1. Hani. Piro? 1. Aku 1. anak di Mbak Indah iki lho, ETP. Mbuh raro aku. Iya. Apa? Nek misal yang lainnya enggak selain gue yang lainnya pengen ngomong wae. Oke. Kat mau sing tak gadek-gadekne berbicara ke Hani karo kita ipinkan Yulia iki mau. Paine gerem Hadir, wae. Sama. Yuhu. Oke ya. Iya ini. Lanjut ya. Sibuk memahami, Mas. Oh iya. Kan ngomong-ngomong wae. Terus yang mencari sumbu X itu sama asumsi Y sama dengan 0. Ini enak sing bingung lagi. Kok iso X min 4 hilang? Nadia no. Siapa sing iso jelas gitu? Nol. Dikalikan 0 berarti kan 0. Hilang. Ya benar. Ini nanti dikali dengan 0. Dikali dengan 0 sama dengan 0. Nah, 0 itu sama dengan hilang. Nah, ini yang atas itu dikali dengan harus ya apa ya? 0 itu sama dengan 0 min 1, 0 per 1. Nah, kalau 0 itu dikali X min 4, jawabannya 0. Berarti kalau 8 min 4X dikali 1, jawabannya ya tetap 1 ini. Gitu ya. Terus setelah itu kita mencari garis asimtot datar. Caranya gimana? Kalau di X iki namanya apa ya? Aku lupa. Poin artinya tidak terhingga. Dengan cara apa? Dengan cara membagi semua bilangan dengan X. Jadi 8 dibagi X, 4X dibagi X, X dibagi X, 4 dibagi X per. Nah, setelah itu kita tahu 8 per X ya 8 per X, terus 4X per X, X-nya hilang. X per X sama dengan 1 atau juga bisa disebut X, monggo silakan. 4 per X ya X. Terus setelah itu nilai-nilai yang masih dibagi X itu X-nya diganti bilangan tak terhingga. Nah, saat 8 dibagi tak terhingga, jawabannya akan selalu 0. Sehingga bisa dihasilkan bahwa Y itu sama dengan min 4 per X, karena 0 min 4, min 4. X min 0, ya X. Ada yang dibingungkan nggak? Belum. Oke, lanjut ya. Terus buat asimtot tegak, Y diasumsikan tak terhingga. Nah, kalau tadi yang diganti itu X-nya, sekarang Y-nya sama sih. Ini nanti ini dikali dengan ini, hasilnya ini tak terhingga dikali X min 4 sama dengan 8 min 4X. Terus setelah itu X diturunkan enggak ding. Setelah itu ini dipindah ruas ke kanan menjadi pembagi, pembilang. Nah, seperti yang tadi, kalau setiap bilangan yang dibagi tak terhingga akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kan gini, hasilnya 0, sehingga hanya tersisa X min 4. Kalau X min 4 berarti lagi-lagi aku malas gambar, makanya tak cikok ning ngene kancaku wae. Terus dapat X min 5. Berarti
berarti 2,5 itu memotong di sini, kalau yang min 5 memotongnya di sini. Ya gitu. Nah, untuk enggak ganti slide enggak? Kelihatan. Ganti toh? Bukan di Word lagi. Halo. Kelihatan di layar teman-teman. Di layar teman-teman ini di PDF apa di Word? PDF. Lanjut PDF, oke. Nah, untuk menggambarkan menggambarkan grafik dari persamaan yang seperti ini tadi, itu kita melihat nilai Y dan nilai min 5. Dan nilai X. Kalau di garapannya, kalau di tugasnya temanku, nilai Y ini kan 2,5, berarti berpotongannya di sini. Sedangkan nilai X-nya min 5 sini. Kalau yang soal kemarin itu nilai Y-nya itu di min 2, Y, X-nya di 2. Berarti bisa disimpulkan perpotongannya itu di sini karena min 2 dan di sini. Nah, ini. Iya. Paham nggak? Kenapa kok bisa di situ? Halo. Oke, paham. Oke ya, terus kita lanjut ke nomor berapa? 4. Di sini ada soal apabila di dalam suatu perekonomian telah didapatkan suatu persamaan P sama dengan N3Q plus 75 dan persamaan penawaran P sama dengan 2Q plus 15, tentukan kuantitas dan harga keseimbangan sebelum pajak. Caranya piye? Caranya dengan membandingkan antara ini dengan ini. Betul, ya gini. Jadi permintaan sama dengan penawaran PDPS. Permintaannya berapa? Min 3Q plus 75. Terus penawarannya berapa? 2Q plus 15. Nah, di sini ya wes dong lah ya. Cara negara bikin. Enak sing ditanyakan nggak? Belum Mas, dijelaskan sik toh. Yo. Nah, 3 kan min 3Q plus 75 plus sama dengan 2Q plus 15. 3Q tetap di ruas kiri, 2Q pindah ke ruas kiri menjadi min 2Q gitu. Terus setelah itu 15 tetap di ruas kiri, di ruas kanan, sedangkan 75 pindah ke ruas kanan menjadi min 75. Iya, siap. Nah, terus Lanjut. Terus setelah itu min 3Q min 2Q kan min 5Q sama dengan 15 min 7 kan min 60. Berarti Q sama dengan ini. Gitu. Terus setelah kita menemukan Q yang ternyata adalah 12, kita memasukkannya ke persamaan salah satu P untuk mencari P
aku pakai yang permintaan. Min 3 dimasukkan 12 plus 75. Min 3 dikali 12 kan min 36, terus ditambah 75 sama dengan P sama dengan 39. Nah, berarti kuantitas dan harga. Harga sebelum pajak adalah ini, kuantitasnya ini